saudara kita yang katakanlah dari Wahabi. Beliau mengatakan ketika ditanya, "Ainallah?" Di mana Allah? Maka jawabannya, Allah fis sama, Allah di langit. Apa dalilnya mereka Allah mengatakan di langit? Tentu ada hadis yang mengatakan ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, di mana Allah? Allah di langit. Merdekakan karena budak ini sudah beriman. Kemudian mereka, mohon maaf agak panjang, kemudian mereka kalau ditanya ainallah menggunakan ar-Rahman alal arsyistawa. Dalilnya atau alasannya bahwa jelas Al-Quran bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, walaupun dengan akidah kita dibantah dengan akidah kita. Kemudian salahkah saya ataupun kita kalau memahami Allah itu ada karena kita berakal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Pada malam hari ini kami akan memberikan satu materi, benahilah persaksianmu. Bahasa Qur'ani, luruskanlah syahadatmu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Dole ono Allahmu. Nanti kalau sudah bertemu, menghadaplah kau pada dirinya. Ini urusan ruh, bukan jasad. Jasad sebuah lambang. Allah, nama itu sebuah lambang. Yang lambang itu sering kita taruh di tembok-tembok, di dalam majelis taklim, di dalam musola, di dalam masjid. Tapi lambang itu janganlah hanya menjadi satu hiasan, baik di dinding maupun di lisan. Tapi di dalam lambang itulah yang kita diwajibkan untuk mengetahui dan bertemu sesuai dengan apa yang Allah janjikan di dalam surat Al-Ankabut. Barang siapa yang ingin bertemu aku, kata Allah, berarti bukan lambangnya. Jadi siapa yang memiliki lambang itu, maka janjiku akan kupenuhi. Apa janji yang dimaksud? Adalah pertemuan. Tetapi janji itu akan kita dapatkan terlebih dulu ada beberapa proses. Adalah proses pencarian dalam satu lambang itu. Oleh sebab itu, izinkanlah malam hari ini akan ku terangkan untuk menuju di dalam lambang Allah itu siapa. Kalau kita sudah sampai bertemu lambang yang mempunyai lambang itu, maka inilah yang dimaksud Rasulullah di dalam surah Al-Imran 31, di dalam surah Al-Anbiya ayat 25,
yang di situ Allah katakan, tatkala kau ingin sampai bertemu dan menemukan di dalam lambang itu, maka apa yang ada di dalam hatimu terkait masalah cinta selain aku akan aku hancurkan, akan aku musnahkan. Sebab tatkala bercinta terhadap aku dan kujadikan sebagai kekasihku, maka aku akan mengkondisikan hatimu untuk tidak bercinta terhadap selain aku. Sebesar apapun nafsu yang menghadang terhadap kita, wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah, tidak akan pernah ngefek terhadap dirimu. Sekecil dan seberat apapun duniawiyah yang kita hadapi, sehingga kita jatuh dalam kepentingan dunia yang paling terburuk, tidak menjadikan gelisah hatimu. Karena apa? Karena Allah memang sudah mengkondisikan satu jiwa manusia manakala sudah bercinta, bersyahadah terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, mungkin mohon izin buat menawi sesuk iku ada yang kurang endek kursi ini kedukurun kula ora penak ya, masalah jenengan tengandap kula wonten nginggil pek ya ana luwih ndek maneh pun karena niki keadaane yes ngene tak terima ae, cuman iku permohonan ngoten dene engko terus digakno meja tambahan dukur ya empuh. Kula nrimo apa adanya, tapi namanya permohonan lak mboten salah to Pak, mboten salah. Oke. Yang disebut persaksian yang benar itu, yang menyaksikan harus melihat dan tahu siapa yang disaksikan. Selama ini kita dididik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tingkatan tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illallah. Di dalamnya penuh pengajaran hukum syariah dan thariqah. Artinya kita dikenalkan lewat proses terhadap Allah oleh Kanjeng Rasul itu nama dulu. Nama dulu. Innallaha sesungguhnya Allah itu huwa, ya Allah iku Rabbi wa Rabbukum, ya fa'buduh. Kita harus ke situ. Nah, kita ke situ itu dikenalkan nama dulu sebelum kita bercinta terhadapnya. Nama dulu dikenalkan di dalam Islam adalah Allah. Di dalam selain agama Islam namanya beda-beda, tapi substansinya itu tunggal. Boleh berbeda nama, tapi substansinya itu adalah tunggal. Qul huwallahu ahad, sudah jelas. Huwa itu ahad. Huwa dimaksud syariat adalah Allah, statusnya ahad. Bis, kita nggak usah perdebatkan masalah nama, nggak usah. Kita kenceng nama Allah, ya udah nama Allah. Kita mudah untuk menuju dan bertemu substansi lewat nama Allah, lambang ya Allah. Jadi dihiasilah di dalam rumah lafaz-lafaz Allah, boleh, silahkan.
Ini ajaran tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan atau naik sedikit la ilaha illallah, dalam diri Allah itu disebut dia. Oke, itu pelajaran di thariqah. Kita mengenalnya di thariqah. Makanya mengapa di dalam thariqah itu diajarkan kita zikir sirri, huwa Allahu di dalam hati. Dia itu belum bertemu. Akhirnya Rasulullah mendidik kita di dalam tauhid la ilaha illa anta, supaya fa'budu, supaya yang menyaksikan itu sampai pada yang disaksikan. Sehingga di situ mengapa tauhidnya la ilaha illa anta, yang ini pernah dijadikan oleh Nabi Yunus ketika beliau ada di perut ikan yang amat besar. Beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dia bertobat, beliau bertobat di dalam perut ikan. Sebetulnya dia uzlah itu tidak jauh berbeda seperti Nabi Musa diperintahkan Allah disuruh ke gunung Turisina 40 hari 40 malam. Sama panjenengan mengke diperintahkan untuk 40 hari 40 malam di perut ikan. Rumah laksana ikan, kamu di dalam aja. Atau perut ikan boleh saya katakan di dalam pasar, itu perut ikan gelap teng mriku, sebab al-aghyar hiya zulumatun. Pasar itu gelap, disebut al-aghyar. Bagaimana tidak gelap? La ilaha illa anta. Iki Nabiullah Yunus, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Panjenengan, kamu, berarti pun dekat, sampun. Akhirnya disitulah muncul yang namanya adzikru bisiril asrar, zikir yang tidak melafatkan, tidak mengucap baik di lisan maupun di hati, tapi zikir yang terjadi di situ adalah diam, tapi diamnya itu berjalan iman atau rasa. Sehingga sengaja di dalam zikir la ilaha illa anta, di situ ada 3 proses, 3 pintu. Pintu pertama adalah merasakan atau melihat atau meyakini bahwasanya segala apapun yang terjadi baik di dalam maupun di luar kita itu hanya Allah sang yang hidup yang berperan. Ini nanti kudu jalan terus. Makanya sebelum itu akan kami jelaskan terkait pembenahan syahadat. Pundi Bapak nih Amidji, mungkin bisa disorot di sini. Ini khusus bagi yang pemula, yang sudah mengerti ya, iskai tambahan pepiling. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu yang dimaksud di sini yang bersaksi itu bukan jasad,
bukan jasad. Nek jasad matane dohir iki ndelok kacang, ndelok apa, iki bersaksi aku yakin dan beriman ini kacang gitu, jasad nguasi kacang. Iki persaksian yang benar, yang menyaksikan tahu wujudnya yang disaksikan. Betulkah ini kacang? Saya mengatakan betul, karena sebelum saya tahu wujudnya kacang, saya sudah dibimbing oleh guru-guru saya, son kacang itu sifatnya ngene wujudnya ngene. Beda pak ambek gedang, luwih gede. Jane nggih kudu tak pangan, tapi ya apa maneh mosok ngarepe sampean ngene mangan. Ya. Iki persaksian yang benar. Paham nggih? Lah sekarang kita tingkatkan persaksian di dalam agama Islam, asyhadu alla ilaha illallah, itu di mana tempatnya? Oke, kita kuat. Asyhadu adalah melihatnya ruh terhadap Allah. Ruh Allah kasih nama, ruh kasih Allah kasih mata, namanya ainul basyirah. Apa itu? Imanul haq, iman itu mata hati, itu matanya ruh. Paham gak? Nah, sebelum panjenengan iki untuk tahu melihat wujudnya Allah, harus saya kasih tahu tentang sifatnya. Seperti kacang mang, rasanya ngene, kulitnya ngene, nek gedang itu ngene, macam-macam. Sehingga nanti akan kami bahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah Allah. Yang sifat itu ada di dalam diri kita, Pak. Tengere sifat-sifat itu ada di hidup pada diri kita. Allah katakan Al-Hadid ayat 3, aku iku le yo nok njaba nok jeromu, bahasa ringkesih seperti itu. Nah, sebelum kita menemukan apa yang dikatakan di dalam Al-Hadid 3 ayat 3 itu, sifat tandana tengere wujudi Allah ini akan kami bahas supaya jenengan boten bingung ketika saat khalwat untuk bertemu. Iya Pak, kalau dulu ya di bawah tahun 2024 ini, mulai tahun Sayyidina Ali Khalifah sampai 2024, disembunyikan keterangan yang seperti ini karena alasannya takut fitnah. Udah, kalau sekarang sudah rawati fitnah, sebab wis wayahe jari wong Jawa wis pacak. Ngerti pacak ya? Ibu-ibu belum waktunya melahirkan ditentenke ya gak iso metu anakku. Tapi kalau sudah waktunya, dengan sendirinya di dalam perut panjenengan itu ada reaksi. Jenenge wong Jawa ngarani wat. Apa wat iku ya? Interaksi apa? Kontraksi. Tapi ono kontraksi sing direkayasa, dileboni pil apa iku namanya ya? Ada. Ya wis ku wong wedok sing pengalaman. Sama ini sudah 2014 lebih udah waktunya kontraksi sudah. Cara udun sudah munyur-munyur, sudah waktunya jebrot pun. Asyhadu adalah ruh yang dimaksud, ruh jenengan kali kula. Ruh jenengan kali kula. Bagaimana sih wujudnya ruh? Ayo. Padahal sudah jelas. Di situ Allah katakan, alastu birabbikum, sebelum ruh ditiupkan Allah di jasad, Allah sudah komunikasi langsung terhadap ruh.
betulkah aku Tuhanmu? Besok itu kau hanya bercinta, memuja-memuji, menyembah hanya padaku? Kita jawab, qalu bala syahidna. Ruh pak iku, bukan jasad. Sebab munculnya kalimah dawuh Allah wa nafakhtu, itu setelah Allah dawuh terhadap ruh wau. Lah wa nafakhtu itu kutiupkan ruhku, berarti lagi dilebokne jasad. Lah ngoten nggih. Berarti sing ditakoki, sing dijanji adalah ruh pak ini. Ya. Ruh. Nah, sekarang inilah waktunya kita untuk membuktikan bahwasanya Allah iku Tuhanku, membuktikan bahwasanya perjanjian kita dulu yang sekarang kita lupa, merasa tidak pernah lah gitu toh, baru diingatkan ini jenengan supaya kembali lagi pada Allah. Kemana asyhadu, saya bersaksi? Di sini Allah menguji kita di dalam la ilaha. Apa artinya? Tidak ada Tuhan. Ini masa mulai akil balik. Di dalam la ilaha, di dalam hati kita Pak, itu telah dipenuhi ya akil balik oleh cinta yang palsu, yang Syekh Ibnu Athaillah dawuh disebut al-aghyar. Aghyar dalam Al-Quran disebut hubbus syahwah. Kalau Nabi Adam disebut apa? Asyajarah. Asyajarah itulah yang terkenal buah khuldi, Nabi Adam. Sampai berapa tahun kita? Macam-macam. Ada yang 30 tahun hati kita bercinta terhadap al-aghyar. Apa aghyar ini? Perkara yang menipu. Hubbus syahwah, kesenangan dunia, yang Allah terangkan hubbus syahwah itu pertama adalah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, garwa gak lanang gak wedok, anak, dan urusan harta benda, sandang pangan papan. Loh, niki lo masuk di dalam hati kita. Kita gak usah berdebat. Oh api aku si umur 30 gak suwe piro semean, gak usah. Aku 40, aku 50 baru sadar, gak usah. Sing penting kita ini pada hari ini tidak ada rasa puja-puji syukur kita pada Allah kecuali kita disadarkan ruh ini untuk berbenah diri. Dah, aku gak membahas umur nih, Bun. Di sini ada nafi, Pak. Nafikanlah isinya hatimu terkait isinya la ilaha. Artinya la ilaha tidak ada Tuhan. Sebetulnya di jagat hati kita tidak ada Tuhan selain ini, selain Allah. Berhubung sudah kemasukan, maka disuruh membersihkan. Paham nggih? Saged dilanjut? Niki khusus bagi pemula loh Pak ya. Nek sing wis ya paham. Pun. Kalau sudah ada proses pembersihan ini, maka si ruh itu layak bisa bersaksi melihat Allah, ruh. Tapi sebelum kami membahas asyhadu ke ilallah, bagaimana caranya kita membersihkan hati ini dari
perkara-perkara yang kita cintai selain Allah yang disebut al-aghyar atau aghyar, yaitu hubus syahwah. Nek bahasa Nabi Adam adalah asyajarah yang terkenal buah khuldi. Sekarang kita menengok sejarah Nabi Adam dulu, ya. Adam, beliau bisa kembali sebab apa? Dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat berapa golek ono dhewe. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Kalena Al-Baqarah. Fatalaqqa mongkon rimo sopo Adamu Nabi Adam mir rabbihi dari Tuhannya Adam yaitu Allah, menerima apa? Kalimatin. Ini Pak, ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad dari ngenten gitu. Niki kok ada kaitannya dengan Nur Muhammad. Loh, ajaran ini sudah tertuang di zaman azali. Yang disebut kalimatin adalah Al-Qur'anul Qadim. Wahyu Allah yang terdahulu. Sing tulisane ra nganggo papan, dan tulisane gak nganggo tulisan seperti ini. Tawe ngong niki. Makanya para guru mursyid masyayikh yang sudah tingkatan makrifat dulu sebelum 2014 dikiaskan, diisyarahkan, kinayahkan. Kita sebagai murid munyer, nggih mboten? Munyer Pak, radong-dong. Wis saiki wis gak zamane. Nabi Adam menerima dari Tuhannya yang berupa kalimat apa? Ajaran dinul haq. Itulah yang tertuang di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Anbiya ayat 25. Itulah di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Imran ayat 31. Apabila kau ingin ruhmu bisa sampai pada Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikuti Muhammad. Loh, bahasanya ngonten ya. Apa yang kita ikuti dalam kepada Nabi Muhammad? Itulah tauhid tingkat la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Baru muncul di situ zikir sirrul asrar dan fana'u dzikri, zikir yang tanpa lesan diucap, tanpa hati diucap, tidak. Sudah tidak membahas lambang Pak, tidak membahas tulisan nang tembok-tembok Allah Muhammad, nanti nih biasanya udah tidak mencari itu. Kita masuk pada substansinya. Akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kita menuangkan kalimat ini. Munculnya adzikru bisiril asrar. Kan gini, la ilaha illa anta. Anta ini ada 3, zikirnya sirul asrar. Nah, di dalam sirul asrar ada 3 pintu. Syu'ar, iman, merasakan kalau di dalam dan di luar Anda hidup itu adalah Allah.
Yang kita kenal dalam Al-Quran, Allah itu alladzi, hidup. Yang hidup itu bukan nama juga bukan sifat. Bisanya kita rasakan, kita imani. Kalau itu sudah tertuang di dalam hati jenengan, maka itu proses pertama syu'arul basyirah, proses penafian, pembersihan cintane hati sampean terkait al-aghyar, soyo suwe soyo rontok. Itu nanti semakin lama Allah akan membersihkan hal itu. Kalau sudah hal itu terjadi, dianggap Allah bersih, maka naiklah ke pintu kedua. Allah membawa ruh terhadap ainul basirah. Apa? Bertemu Allah. Inilah yang ku maksud asyhadu ke illallah. Paham nggih? Wis, kalau maksudnya asyhadu madepe ruh itu terhadap hidup baik di dalam maupun diri jenengan sudah terbenahi, maka selanjutnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad bin Abdullah iku Rasulullah, utusannya Allah. Wis, iki konteks bahasa syariat. Sampai nek takon Muhammad, kembali Muhammad bin Abdullah zaman nubuah yang kita tidak tahu, yang kita tidak zamani, tidak. Bagaimana persaksianmu terhadap Muhammad benar? Lah kau tidak pernah bertemu. Supaya benar Pak, maka ajaran Rasulullah di la ilaha illa anta menuju ana nanti didatangkan. Rasulullah diperintahkan Allah untuk mendatangkan. Dasarnya mana? Itu Al-Anbiya 25. Allah tidak akan mengutus utusannya sebelum kamu Muhammad dengan Muhammad juga, kecuali diperintahkan membawa inti dari semua wahyu, yaitu la ilaha illa ana fa'budun. Memiliki ana. Berarti mau tidak mau Rasulullah harus berani menyampaikan ayat ini. Kalau katanya Rasulullah tidak pernah membahas, mengajarkan para sahabat pada zaman dulu, kalau tidak loh ya, nggak akan mungkin terjadi munculnya surat Al-Anbiya ayat 25, nggak mungkin. Sebab setelah la ilaha illa ana, di situ ada kalimat lagi sebagai penutup, apa? Fa'budun. Fa'budun. Kalau kau sudah tahu ana, fa'budun, nyembah. Ini kata perintah loh Pak. Berarti Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengajak umatnya untuk menyembah ana. Yang maksud ana secara syariat adalah Allah. Paham ya? Bolehlah jasad ini syariat, secara syariat kita mengucapkan Allah, tapi sinkronkan ruhmu itu harus ke ana, ruhmu harus ke makrifat pada Allah. Itu loh maksudnya Rasulullah. Tapi mana selama zaman berabad-abad umat telah menolak ajaran Rasulullah ini, sehingga apa yang terjadi? Gelut Pak, terus gelut. Muncullah bendera ini, bendera itu, bendera ini, mazhab ini, mazhab itu, mazhab. Nah, ya?
Makalah ini, makalah ini, makalah itu. Nek gak makalahku, gak bener. Taek. Gregeten aku. Beyuh ketika saat munculnya tahun 2014 baru digelar 20 surat At-Toha, surat Toha. 14 adalah ayat. Itu dikatakan innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahan aku. Wa aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Lengkap syariat sampai makrifat. Ini loh maksudnya. Jadi Rasulullah niku mboten merusak syariat, mboten. Dengan datangnya la ilaha illa ana bukan berarti merusak syariah, bukan. Justru untuk mengkronkan ya, syariat itu bisa berdampingan dengan hakikat makrifat. Itu loh maksudnya. Apa? Dan saya bersaksi sesungguhnya Muhammad iki sampean ben ketemu Muhammad tenan, nyawang Muhammad tenan, bukan abal-abal. Kembalilah pada surah Al-Kahfi ayat 110. Allah menyuruh Muhammad untuk berkata, kul innama ana basyarun. Muhammad, katakan Muhammad. Apa yang dikatakan? Katakan Muhammad, sesungguhnya iki dawuh Muhammad. Anani niki, Pak. Anani Muhammad iki, Pak, bukan anani Allah. Sesungguhnya saya, kata Rasul, iku basyar, manungso, makhluk, mislukum sing padha mbek awakmu. Maksudnya apa? Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan ayat ini supaya, mohon maaf, makhluk jenengan iki gak muja nanggone Muhammad, ya gak nyembah nang Muhammad. Umpama ini diteruskan di dalam Al-Qur'anul Qadimnya, Rasulullah dawuh gini, ojo nyembah aku, muja-muji aku, sembah puja-pujilah apa yang aku sembah. Baliknya kemana? Terhadap Allah, terhadap Allah. Wis, sekarang kula tanya nang sampean, Nabi Muhammad jenengan wastani itu adalah Tuhan apa makhluk? Sepakat nggih makhluk? Oke, jenengan kali kula makhluk napa khalik? Makhluk ya, oke. Kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah itu makhluk dan kita itu juga makhluk, yang disebut Muhammad gini, sampai kudu nyekseni roh iki mang kabeh apa perkara donya saisine iku makhluk mboten, iku Muhammad. Tapi bukan yang dimaksud secara syariat bin Abdillah, Muhammad bin Abdillah, bukan. Jadi jenengan iki makhluk, makhluk. Rasulullah Muhammad bin Abdillah makhluk. Berarti Muhammad iku jenengan iki. Engko golek nure. Akhirnya ketemu nur Muhammad engko. Yes. Kalau toh jenengan iki Muhammad makhluk ini, maka ruh harus meyakini bahwasannya wujud sampean dohir ke sini ini bisanya ke sini karena diperintah
Allah. Iki le bahasane Rasulullah, utusane Allah. Jenengan kesini kalau tidak diutus Allah tidak akan pernah bisa kesini. Dalile pundi? Al-Isra ayat 1 dibuka. Subhana maha suci sopo alladzi hidup asro yang memperjalankan. Mana hidupnya? Di dalam diri dan di luar diri jenengan. Asro kang nglakokake, asro kang memperjalankan sopo hidup bi abdihi kelawan kawulane hidup. Mana kawulannya? Jenengan kali kurang kawulane. Jadi persaksian syahadat yang kedua, Anda harus yakin semua makhluk ning dunya iki bisanya berotasi, bisanya berjalan, bernafas, melihat, mendengar dan lain sebagainya yang sangat kompleks. Harus wajib jenengan yakin sing merintahke iku Gusti Allah. Hidup itu tanpa ada hidup di situ, ayo coba kalau nggak ada hidup dalam diri jenengan, tak perintahke ngombe saged ngombe mboten, wong budal nang kuburan ae diterno tangga teparu lak ngoten nggih. Paham maksud kula? Wis iki syahadat ini miturut pandangan hakikat untuk membenahi syahadat syariat kita. Syahadat syariat kita nang lambang Pak sudah benar, terus akhirnya di dalam hukum syariat kita diajarkan untuk hablum minan nas yang baik. Akhirnya muncul hukum larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalan. Ditoto ning hukum syariat. Akhirnya contoh sholat kudu ngadep ngulon ke barat kalau orang Indonesia, ditata. Poso Ramadan gak oleh di dalam bulan selain Ramadan, gak oleh, ditata ning syariat. Wis ini supaya apa? Supaya akhlak sampean sesama manusia itu baik, berakhlakul karimah ada di situ. Tetapi akhlake roh iki kudu ditoto juga. Makanya Kanjeng Nabi lewat dawe huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinul tauhid. Aidinul tauhid ya ini di tauhid la ilaha illa anta wa ana iki didatangkan. Akhirnya sempurnalah Islam kita sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Sempurnakno Islam yang ada pada dirimu, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Wis iki hakikat syahadat. Sepanjang sejarah mulai Sayyidina Ali sampai detik 2014 dulu iku gak digelar Pak, takut fitnah. Sekarang sudah waktunya lah, sehingga jangan heran jenengan dulur-dulur kula, murid-murid pada waktu tahun sebelumnya itu kebingungan. Endi si persaksian sing bener, sing duwe lambang Allah iku endi sih, nggak dibuka Pak.
disanepakno. Wis kuwi laku iki sok kuwi nek wis ketemu gali kangkung ya iku mumet Pak, kita mencari Pak. Setiap kangkung kita oncei, kita cari, gak ono gali. Sampai ada yang dawuh kuwi nek wis ketemu trajake kuntul mibur ya kuwi berarti awakmu wis makrifat. Ngoten niku ndangak-ndangak ana kuntul mibur ya gak ana trajake. Nek trajake pesawat beluk iku ana. Ya trajake manuk mibur. Pun sekarang dijawab, gak usah muter-muter sanepan. Itulah hidup yang ada di dalam dirimu. Ora percaya dibuka nggone Al-Qur'an Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhir wal dhahir wal batin. Allah iku ya ono awal ono akhir setiap masalah, ono njaba ono njero dirimu. Saiki umpama njaba niki lho Pak, sing kok anggap kosong iki le wujude Allah. Kurang penak lah aku ngomong ngeten iki. Dan iki juga ada di dalam, ada di air, dimanapun, tanpa ada ruangan sekecil apapun kecuali adanya Allah. Cuman jenengan dikatakan engko wis ketemu sing kosong iki nek gak dadi kosong. Isok gak isoke gak dadi kosong apabila sing jenengan terkewujud sakliyane kosong iki wis sirno, balik nang nafikanlah isinya cintamu di dalam hatimu selain Allah dengan cara uzlah. Mengke kula genahno carane uzlah iku kaya apa, carane kholwat iku kaya apa, sihno Allah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ketahuilah iki mau sing kula omong mulai awal sampai akhir teori ngelmu untuk memahamkan hati panjenengan, tapi belum dikatakan makrifat lho nggih, dereng. Sampai paham teng mriku berarti jenengan wis sudah gegawan ilmu makrifat sudah. Oh ngono. Didik mawon kula juplik carane asyhadu ka ilallah. Apapun sing panjenengan hadapi kondisi ati jenengan nek wis ana rasa yakin yen kabeh kuwi sing berperan Allah, berarti iki jenengan wis didelehi makrifat awal yang disebut muraqabah. Makrifat awal iki sing disebut Kanjeng Nabi, imanmu wis ihsan tapi ihsane si ono muraqabah. Apa di situ? Anta budallaha ka'annaka tarahu, seakan-akan sembahlah Allah seakan-akan kau melihat, seakan-akan. Bahasane ka'annaka niku seakan-akan. Iki muraqabah. Ati sampean is ono yakin yen sak temene urip ning jaba njero sampean iki Allah. Yakin sing kaya ngono belum musyahadah, belum. Lah sebelum musyahadah muraqabah, artinya makrifat awal. Memang harus seperti itu dulu. Selang berjalannya waktu jenengan zikir itu muraqabah pasti akan sampai musyahadah. Kok iso saya mengatakan pasti? Allah wis janji, Al-Ankabut ayat 5 kalau nggak salah. Barang siapa yang ingin betul-betul liqo terhadapku, bertemu aku, janjiku pasti akan datang pada waktu yang sudah aku tentukan. Kita yang tidak tahu kapan-kapan nih, ke hari berapa, ke bulan berapa, ke tahun berapa, ikus urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita cuman anta budallaha, belajar nyembah sing bener. Waktu sholat yang ngono carane mraktekno anta budallaha iku
ya kuwi kudu ana rasa keyakinan yen kuwi ngadeg sing ngedegno urip, sing ngrukukno urip, sing nyujudno urip ning awakmu. Iku wae lakonono he wong syariat, walaupun Anda belum paham ngelmu tauhid sing gak ana batesi iki. Iku sik ae. Engko lak ya kepenak kuwi. Paham nggih? Wis kesimpulane madhepi ruh asyhadu iku kudu sampai ke ilallah. Syaratnya sebelum sampai ke ilallah isinya hati jenengan la ilaha yang berupa aghyar kesenangan dunia itu harus lebur. Carane ngleburno sampean kudu nglakoni kholwat. Kholwate nanti jenengan iku melu mlebu nang nggone tauhid la ilaha illa anta. Di situ akan datanglah zikir sirul asrar, bukan sir maneh. Nek sir ana tarika, nek jahar syariat, nek sirul asrar ada di hakikat. Semua orang, tidak semua orang yang namanya sirul asrar itu diwarisi Allah. Enggak. Nurun ala nurin yahdillahi li nurihi mayyasha. Orang yang dikendaki, siapa yang dikendaki? Itu tadi orang dah sadar hatinya untuk antakbudallaha, antakbudallaha. Ini lewat ajaran Rasulullah di dinul haq, yaitu la ilaha illa anta wa ana. Paham nggih? Pun iki sebagai materi malam hari ini yang berjudul benahilah syahadatmu, persiamu. Benahi artinya ojo mung nglakoni syahadat syariat tok, sak hakikati biar makrifat dateng Allah. Sebab yang disebut bersaksi itu wajib tahu yang disaksikan. Wajib Pak. Istilah bahasa sholat mungguh kulo lewat dawuh tentang masalah sholat ning Quran iku wajib jenengan makrifat. Jalane ya kudu mlebu kejegur persaksian sing bener. Kejebur nang gone Bahru Tauhid jenengan iki akhirnya dikenalkanlah zikir sirul asr dan fana udzikri baru saged. Iku dalan yang harus kita lewati. Gak ujug-ujug isok ma'rifat ini kan kita sering ditanya pada teman-teman kita bagaimana kita sholat amriye supaya bisa khusyuk. Ada yang menjawab gini Pak, ya ketika kau sudah takbir hatimu bacalah Allah Allah terus banget nggih. Wis gitu aja nanti nggak akan kepikiran perjaba. Muniku lho Pak tak praktekne yo panggah pancet gendak aku mlebu. Iya. Sebab gak ada satu hal penahan dari perkara yang diletupkan oleh nafsu lewat al-aghyar hubus syahawah di dalam sini gak ada. Saya katakan hanya adzikru bisiril asr itulah yang akan mengkat itu apa ya, membackup antara ruh dengan Allah itu nggak ada yang membatasi, nggak ada. Nafsu tidak akan pernah bisa masuk Pak, karena di zona apa? Di zona musyahadah, zona muraqabah menuju zona musyahadah. Hati nafsu belum sakit mlebu, mboten wani Pak. Makanya ada satu makalah yang mengatakan awakmu kalau hari raya Idul Fitri dikatakan setan itu podo dicancangi, lah ngoten nggih, dicancangi.
Nek prasaku enggak, Pak. Nek dicancangi ya gak mungkin dindoliku dulu loh ya. Nek sekarang kan sudah ditutup. Nah, itu gak terjadi. Kalau perangi, berhubung di dalam diri enggak ada warid dihasilkan dari zikir sirul asror, ya bleng-blengai. Jadi waktu sholat ya jok heran masih sampai umur 70 jenengan ya sik kelingan selain Allah gak iso, Pak. Jangankan mohon maaf yang belum mengenal zikir sirul asror, sudah mengenal dan mengamalkan aja, ketika belum ditaruh Allah di makom maksum, ini kadang ya kebetian cahayane nafsu kayak. Iya, Pak. Lah, dan ini hukum proses jenengan kali kula yang namanya jatuh bangun itu seperti itu, dan wajib Allah katakan saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Jadi apabila kau ingin mencapai tingkatan maksum makom musyahadatul baqa, ya kudu kok liwati dulu so dhisik. Cara ngeten iki pedhot yoga lho, ngono lho, metu suarane yoga. Langku nek wis nganggo kabel yoga wisan. Makanya Allah katakan kuwi nek kepengin faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisamalah, nganggo kabel. Bahasa Quran habl, nek bahasa Indonesia kabel, ngono. Lah padha mawon to. Nek kepingin gak pedhot ya nganggo habel. Mriku faqadistam sakabil urwatil wuthqa lam fisamalah. Niku habli wonten mriku. Wis Bapak Ibu, itulah sedikit apa yang kusampaikan terkait masalah tatanan syahadat persaksian terhadap kita, dan ini sebagai dasar komponen alat jenengan nanti akan melakukan uzlah, termasuk nanti saya akan bahas ini kan termasuk rukun Islam toh Pak ya, syahadat. Nanti sholat, zakat, puasa, haji, iman, banjur langsung sifat Allah berangkat wis. Nanti selanjutnya kita terserah bahas kitab popo, sing jelas di situ nanti akan kami ambil mukobalahnya atau referensinya dari kitab-kitab tasawuf untuk pendukung jenengan waktu untuk melakukan uzlah ini. Dan mohon maaf kalau tadi itu saya terlambat nih, terlambat dikarenakan memang muter-muter nang gang-gang Pak. Aku lho nggih iki gak tau tak diliwatno kene manut tai. Tadi sampai mlebu tengene tembok niki lho, mburi niki maneh ngoten. Panjane Google biyen diliwatno mriku, saiki mrunu maneh. Wis gak apa-apa. Nek ping telune sampak runu mau kula warah tubruken ae gak apa-apa ngene. Tubruken kula iso nyampe. Nggih, sampun. Kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Monggo barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaini Mu'im dari Menteng. Langsung kepada pokok permasalahan. Walaupun terlambat, mungkin sedikit dapat kami pahami. Munazzahun an jihatis sid, maka Allah itu tidak boleh dikatakan di depan, Allah itu disucikan dari belakang ataupun di atas atau di bawah. Tetapi kami juga kadang kebingungan, justru kami lebih memahami akidah saudara kita yang katakanlah dari Wahabi. Beliau mengatakan ketika ditanya Ainallah, di mana Allah? Maka jawabannya Allah fis-sama, Allah di langit. Apa dalilnya mereka Allah mengatakan di langit? Tentu ada hadis yang mengatakan ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, di mana Allah? Allah di langit. Merdekakan karena budak ini sudah beriman. Kemudian mereka, mohon maaf agak panjang, kemudian mereka kalau ditanya Ainallah menggunakan Ar-Rahman alal arsyistawa. Dalilnya atau alasannya bahwa jelas Al-Quran bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy, walaupun dengan akidah kita dibantah dengan akidah kita. Kemudian salahkah saya ataupun kita kalau memahami Allah itu ada karena kita berakal? Karena kita berakal. Andaikan saya tidak berakal, maka saya tidak mengenal Allah. Salahkah? Kemudian yang kedua, Allah itu, benarkah Allah itu, kan ada istilah Allah itu lebih dekat daripada dengan urat nadi katanya. Kalau dibahas itu apa ya, kadang paham kadang pusing gitu. Salahkah apabila hati kita, salahkah apabila Allah berada di dalam hati kita? Terus karena ini juga dibantah dengan saudara kita Wahabi, kalau Allah berada di dalam diri kita berarti Allah berkumpul dengan barang najis, kan gitu. Mungkin gitu ya, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Oke. Sampun. Kita di dalam Islam itu mengenal yang namanya tauhid la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kita di dalam agama Islam juga mengenal bahwasanya yang disebut manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmaniah saja, akan tetapi juga rohaniah. Percaya enggak kalau manusia itu di samping jasmani juga rohani? Sampai nek dereng percados, belum percaya, apa yang ku jawab itu tidak akan pernah masuk di dalam diri panjenengan, tidak akan pernah masuk di dalam diri jenengan. Kalau tidak ada kata kunci iman, kalau kita itu manusia, ada jasmani juga ada rohani. Udah. Tadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tentang keberadaan Allah,
salah enggak? Saya mengatakan bahwasanya Allah ada karena akal, tidak salah. Tak jawab tidak salah. Di sudut kacamata mana? Kacamata hukum syariah. Di situ memakai burhan dalil wujudnya dunia dan seisinya itu sebagai tanda wujudnya Allah. Sebab dunia dan seisinya yang menciptakan adalah Allah. Loh, ini kita sebagai dalil. Baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tetangga kita tadi. Saya tidak menyebut merek, enggak pernah aku menyebut merek. Menyebut merek saya saja sendiri, gak perlu saya menyebut merek orang lain. Baik di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau di tetangga kita meyakini Allah itu ada karena akal. Akal menjawab dunia dan seisinya. Satu misal, ini ada meja, pasti tanda ada yang membuat meja. Siapa kita kan nggak tahu ya dah. Pokoknya ada. Oke. Kalau tauhid kita, apa sih tauhid itu? Ilmu untuk mengesahkan terhadap Allah. Artinya ilmu untuk supaya kita tidak menuduh bahwasanya Allah itu berserikat. Ngerti nggak maksudnya? Dalam segala hal apapun. Itu yang disebut ilmu tauhid. Loh, secara akal sudah benar apa yang jenengan tanyakan, mau adanya Allah, saya memakai akal dengan dalil ini tadi, dunia dan seisinya. Tapi manakala kita berhenti di sini saja, sampai kapanpun ya, kita tidak akan tahu siapa sebenarnya Allah itu. Sampai dikiaskan dia bersemayam di arsy. Mesti nek ngomong arsy nduding rono, Pak. Gak mungkin duding kesini. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bagaimana kedudukan dawe Allah bahwasanya Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu, urat nadimu. Iku bagaimana? Apa yang dimaksud leher iki? Bukan. Substansinya bukan itu, cuman prosesnya dari situ. Lagi yang kami bahas tadi, Allah itu di dalam dan di luar diri jenengan. Berarti ini kan seakan-akan Allah bertempat lah gitu toh. Padahal Allah tidak butuh. Prosesnya kita di depan, di belakang dan lain sebagainya itu awal, Pak. Substansinya, makhluk syahidnya, intinya bukan di situ. Al-A'raf ayat 143. Ketika terjadi Nabi Musa kepingin tahu wujudnya Allah, apa yang terjadi di situ? Musa, kau lihat itu gunung itu. Ketika gunung itu dilihat, Pak, apa? Hancur toh? Meleleh, tidak ada. Musa sendiri pun pingsan, lagi gitu. Artinya apa? Saya rujuk dengan makalah Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikam, disebut sebagai man ra'a nafsahu faqad aghfa rabbahu. Maksudnya yang dimaksud wong makrifat adalah la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kalau sudah di tingkat kemusyahadah makrifat Allah, maka yang namanya ruh tadi sebagai salik nggih, hamba makhluk fana sirno, yang dilihat mata untuk melihat semuanya hancur. Terus disebut apa? Loh, di situ nanti depan belakang itu rusak semuanya, nggak ada, muncul nama-nama itu nggak ada.
Memang awalnya huwal awwalu wal akhir. Qur'ane kan dawuh ono bahasa awal lagi tidak bahasa akhir lah, si ono bahasa toh. Itu masih perjalanan Pak, sebagai petunjuk kita. Sama ilmu itu tadi, si tingkatan ilmu belum dikatakan ma'rifat, Anda belum. Cuman kalau kita tidak berdiam di situ, naiklah tauhid yang berikutnya. Ngoten maksud kula. Sehingga nanti bisa dikatakan kefanaan. Nanti akan mengerti apa sih arsy itu? Apakah sih sama di situ? Apa sama langit itu? Bukan. Kalau sudah sampai ke makhluk syahid. Makhluk syahid ada substansinya, titik nulnya itu loh. Coro namanya bisiku dari Bungurasih tujuan kemana? Ke Solo. Sudah sampai ke Solo, tak mentok tau pun. Nanti kalau sudah di situ, sudah tidak ada bahasan Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, bahasan Madiun, sudah tidak ada, karena sudah ada di Solo. Cuman kita sampai ke Solo kan yang ngliwati lah gitu dah. Sama samawat ya masih butuh nama itu, ares ya masih butuh nama itu, awal akhir zahir batin masih butuh. Tapi nanti kalau saya katakan sudah sampai pada makom jam'i notok, semuanya sudah tidak ada. Jadi betul, itulah akidah di dalam Ahlussunnah seperti itu. Dunia dan seisinya sebagai bukti adanya Allah, karena Allah itu yang menciptakan. Dalil sakmono kae sebagai landasan dasar, itu yang pertama. Terus bagaimana sekarang gini Pak, masa kita akan berdiam di situ terus nggak ada peningkatan? Kalau nggak ada peningkatan, aku tanya terhadap kita yang masih ada di sini, aku tanya, ketika kita sholat bisa khusyuk? Ayo jawab kok iso. Aku gak percaya, belum bisa. Aku yakin saya itu barometer nih ning kuno tok. Nek kalau saya sholatnya masih teringat terhadap selain Allah, sholat saya belum benar bagi saya sendiri. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Kita harus paham sholat wusta itu yang bagaimana. Waqumu lillahi qanitin. Mengapa di sini kok memakai qanitin? Qanitin ai khashi'in. Apa sih khusyuk itu? Apa khusyuk itu? Tarkibe khusyuk itu apa? Dirimu sudah kefanaan. Kita kan sudah sepakat tadi kita makhluk, lah ngerti nggih? Al-aghyar itu adalah makhluk, termasuk kita. Itu kudu fana, kudu tiada. Kita akan bisa sampai pada ahad, ya, manakala kita sudah fana akan diri kita. Ini di dalam tetangga kita tadi nggak diterima Pak, nggak akan pernah diterima. Bahkan mereka mengatakan kafir zindik, pasti ini. Cuman aku tanya, kalau kau berdiam diri dengan dalil akli yang di situ, akidah kita hanya di situ saja, aku tanya, sholat kamu bagaimana? Betul atau salahkah ketika kita sholat hati lari dari Allah? Sampai jawab dewi, ngerti ae. Bahasa sederhana saya mencari di dalam Al-Quran seluruh ayat. Ketika saat menerangkan, menjelaskan tentang sholat,
ya pasti memakai kalimat koma, bukan fa'ala Pak, walaupun wazannya koma memakai fa'ala. Artinya kalau fa'ala itu adalah melaksanakan, substansinya mana fa'ala? Jasad ini. Kalau koma menjaga, artinya tidak hanya jasad tapi ruh harus betul-betul menghadap pada Allah. Lah ruh bisanya khusyuk menghadap hanya pada Allah illa liya'budun. Ruh harus dibekali dengan alat atau dengan sesuatu frekuensi langsung pada Allah. Istilah kita sebagai makhluk sing hidup di atas bumi iki, kuwi nek kepingin iso urip nok nggone astronot kono ya nggawa oksigen alat. Kuwi mlebu nang banyu iso suwi ning gunung ya nggawa alat. Karena alam ruh dengan alam jasad beda Pak, beda. Alam jasad kita adalah alam muhadharah niki sing dipangan yo gedang dan lain sebagainya, itu niki jasad. Ruh mangan gedang alah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya dikongkon nyembah. Bah posisi jasad iku waktu sholat, waktu nyambut gawe, waktu minum, makan, aktivitas apa, wajib ruh itu bermakrifat pada Allah di situ. Fa'budu hadza siratum mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Jadi kalau kita itu masih berdiam diri di akidah dalil yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada sebab adanya makhluk, mohon maaf, kita beraktivitas apapun, lebih-lebih sholat, hati pasti lalai Allah. Iki sistem yang ku ketahui loh Pak ya. Duka nek dateng jenengan tidak, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Sistem yang ku jalani, yang ku buktikan, tatkala saya itu hanya memakai dasar akal saja, bukan hati, jadinya seperti itu. Duka nek jenengan, kejujuran apa yang ada dalam diri saya ungkapkan. Ketika saat saya hanya memakai hukum syariah fakot, seperti itu. Cuman pertanyaannya, jenengan sama apa enggak? Saya tidak berspekulasi pasti seperti sama, saya enggak, tapi tetap saya khusnudon mawon. Jadi golongan-golongan yang kita melakukan sholat hanya syariat saja, iskula husnudonai khusuk iskatan non. Duka faktani itu yang bisa menjawab diri kita masing-masing. Sehingga tak tarik kesimpulan, kalau saya itu memakai dalil yang seperti ini saja, ketika saya sholat itu pasti hati masih lari dari Allah. Mereka belum tahu Allah. Kita tahunya hanya lambang, nama. Bismillah, surat Al-Fatihah ayat 1. Dengan menyebut nama Allah, berarti Allah itu nama Pak. Nama Tuhan kita, umat Islam. Di mana ada nama, pasti ada yang memiliki nama. Nama spidol, ini wujudnya. Nama mik, ini wujudnya. Nama kacamata, ada yang memiliki. Sedang nama Allah, ini yang kita bungkam 1000 bahasa. Karena apa?
sesudah zamannya Sayyidina Ali, ketika zamannya Sayyidina Ali, ya ditentang Pak niki. Ajaran Rasulullah yang di jalur dinul haq, ya, yang mendidik ruh bisa berakhlak terhadap Allah, akhlak ilahiyah, ditentang. Bahkan dikatakan dzalika dhalalatun, itu sesat. Akhirnya apa? Sayyidina Ali dibunuh, Hasan Husain dibunuh. Siapa yang berani untuk menyampaikan isi la ilaha illa ana, bunuh. Muncul undang-undang yang dibunuh karakter. Bagaimana supaya tidak melober dakwah ini? Karakter Pak, bukan jasad yang dibunuh mereka-mereka. Karakter, dengan bentuk disesatkan, dengan bentuk dicaci maki, provokator-provokator ahli kitab. Jujur saya katakan, aku ngalami sendiri. Saya menyampaikan ini mulai tahun 2000 Pak, ya, sampai 2005 saya sembunyi-sembunyi. Ketika masuk 2006, di situ ada sinyal, saya diperintahkan untuk menyampaikan secara terang-terangan. Padahal ini belum tahun 2014. Akhirnya terjadilah 2007. Apa fakta di lapangan? Sama seperti beliau-beliau zaman dulu, dibantai Pak, bantai karakter saya. Bahkan secara fisik saya diusir dari kampung saya karena beraninya menyampaikan tauhid la ilaha illa anta wa ana. Saya berpedoman Qur'annya ada. Oleh karena mereka ini nggak paham dengan inilah, maka apa yang kusampaikan dikatakan sesat. Dzalika dhalalatun, sesat. Saya pun tidak bergeming, tidak akan mengikuti sejarah Nabi Yunus. Beliau diusir, dimasukkan Allah dalam perut ikan itu gegara beliau meninggalkan kaum, sebab kaumnya itu menolak ajaran Nabi Yunus. Nggak diusir mboten, beliau itu meninggalkan. Wegah delok awakmu bah kowe gak gelem, iku urusanmu, tapi ojo sampai getun buringku. Nabi Yunus. Akhirnya ditinggalkanlah kaum itu, menyeberanglah dia memakai kapal, dan terjadilah ujian dari Allah. Oh, jane Yunus njaluk ditenggelamno dhisik. Artinya disuruh, diperintahkan untuk uzlah di dalam ikan perut. Sama ketika 2006-nya saya juga seperti itu, sampahkan saya tidak tahu diri, dan orang sekampung saya bahkan sak kecamatan mengatakan saya gila. Oh, enggak ada masalah, ngaku lho ora apa-apa. Ora. Udah, momen-momen itu enggak cukup Pak. Aku dilebokno penjara sampai 3 tahun. Mulai tanggal 21 Mei tahun 2010 hari Jumat, udah nggak ada masalah, saya jalani aja, yang penting dinul haq ini tetap berkibar. Saya di dalam penjara sik nyampe no, lewat radio, lewat ke anak-anak LP, sampai pada akhirnya saya dibuang ke Madiun, ya, ke Madiun. Itu bahasa LP namanya di layar Pak, ya, di layar namanya, bahasa LP di layar. Ngene ku wis nek ana arek di layar wis bah Pak, dadi cara sing jenenge keringeti sak jagung-jagung. Nek di layar bahasane, ya nek di layar mulih ngono ketemu anak bojo, di layar pindah LP lah, udah
Habis saya pulang, saya juga tidak berhenti, langsung tampil lagi. Dan saya pun tidak akan keluar dari tempat kelahiran saya. Terus akhirnya apa? Orang yang memusuhi saya, ahli kitab, di dalam kampung saya sampai sekarang menjadi pengikut saya. Coba. Sehingga tak simpulkan, gak perlu kita itu meninggalkan gegara ada yang benci terhadap kita, sayangilah dia. Al-Baqarah 256, Allah katakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Tidak ada paksaan, Pak. Jadi saya simpulkan, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang tidak mau dengan ajaran Rasulullah di jalur ini untuk mendidik ruh hati kita pada Allah. Enggak. Sebab semuanya akibat itu ditanggung masing-masing. Saya belajar untuk mengikuti Rasulullah ketika saat berdakwah bagaimana. Kalau toh saya meninggal di tengah perjalanan, ya sudah. Lho ini saya ngatur dewe lah, nyawa bingung. Mang sampai tak genek ngene, tak dendeni sing arek-arek. Kan mboten tutuk-tutuk toh. Mlebu kampung-kampung. Halo, ngene lho, ayo mulih maneh jajal engko piye. Lah gugele nglebok-nglebokno kampung lho, Pak. Jadi nek menurut prediksi akal, cara orang gak kesasar, jam 7 itu lebih dikit lah sudah nyampe. Tapi faktanya jam 8 kurang sedikit nyampe. Oleh karena itu mohon maaf Pak nggih, nek sampeyan ngontosi dangu ngoten lho. Wis. Jadi tidak ada paksaan bagi siapapun tentang ajaran Muhammad. Enggak ada paksaan. Ajaran yang bagaimana? Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang betul-betul menjelaskan, membedakan antara ar-rusdu dengan al-ghoi. Apa ar-rusdu? Ajaran yang lurus menuju dan Allah. Al-ghoi, ajaran yang menggelapkan. Berarti saya tidak boleh menyalahkan orang yang tidak mau menerima. Saya harus hormati saudara-saudara saya yang masih bersikukuh memakai akidah bahwasanya Allah ada, memakai akal. Boleh, dan itu dibenarkan di dalam tauhid la ilaha illallah. Boleh. Tetapi saya katakan, sepanjang seumur berapapun kita, kalau masih ada di situ ingin pengalaman yang terjadi pada diri saya, sholat saya itu tuas. Kok tuas sih? Sholat saya itu masih dikategorikan karena gugur kewajiban, karena kita masih takut dengan ancaman neraka, karena kita itu ingin dimasukkan surga. Itu pasti Pak. Padahal surga neraka makhluk mboten, makhluk iku ciptaane Allah. Masa sih makhluk nyembah makhluk? Iki nek dinaikkan sedikit tuh ya. Makanya Allah katakan ud'uni jalu asira ing ingsun. Berarti sebelum kita minta sesuatu, petuki dhisik nanggone sing duwe. Ni bahasane aku. Jalu asira ni ingsun. Ingsun sapa? Allah. Berarti kita harus makrifat dulu. Secara ringkas kita diajarkan oleh ajaran Dinul Haq ini, sebelum kita melakukan sholat, hati ini sudah makrifat Allah terlebih dulu. Itu. Tapi bukan berarti salah kita sholat tidak makrifat pada Allah, karena semuanya ada prosesnya. Makanya ada yang menerjemahkan wakumu koma itu adalah terus latihan, terus menjaga, terus supaya bisa mencapai pada titiknya.
Nek terus mundur, terus ono tembok, nek kok terus no, ya dukon ya. Bon, itu yang pertama. Jadi tidak salah Pak ya, kita mempunyai satu keyakinan, akidah kita mengatakan adanya Allah, itu kita memakai dalil adanya dunia dan seisinya. Saudara kita yang di belakang kita atau di kiri kita tidak mau menerima sifat wajibnya Allah, nggak mau. Wujud kita mbak nggak mau Pak. Akidah ahli sunnah wal jamaah justru itu diajarkan itu sebagai sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah Allah, yang dengan sifat itu kita ketahui sebelum kita melakukan uzlah khalwat untuk menuju dan bertemu Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Isai khusuk kamu harus seperti itu. Iki menurut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi bagi yang lainnya, tetangga yang lainnya itu nggak mau Pak nerima sifat-sifat wajib itu, nggak mau. Karena apa? Al-Quran nggak ada lagi itu toh. Hadis pun tidak ada. Udah Pak, memang kalau kita itu di posisi jasad syariat itu tadi khilaf kabeh, khilaf. Tapi coba kalau mau ke ahad, disitulah nanti akan kedamaian tercipta. Sudah tidak fanatik nama, gak fanatik torikohnya, gak fanatik benderanya. Coba ketika saat kita itu masih ada di situ, masih fanatik dengan kita sendiri. Apa bendera saya merah misalkan, aku pasti berkeyakinan selain merah salah, itu pasti. Sing putih jenengan juga begitu, selain putih salah. Pertanyaan saya, sampai kapan hal ini terjadi? Tidak ada kerukunan, tidak ada kedamaian. Katanya khilaf itu adalah rahmat, letaknya rahmat di mana? Wis, itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, apa Pak? Supik loh. Pertanyaan yang kedua tadi? Hah? Apa Pak? Allah di dalam hati. Apakah Allah itu salahkah? Oh gitu, ngeten. Kalau sampean mengatakan diri kita masih muncul, kita makhluk, salah Pak. Karena apa? Kan nanti kita akan terseret terhadap satu makalah bahwasanya Allah boleh bertempat. Tapi gak salah ketika proses itu untuk mencapai substansi. Paham maksudnya? Ngeten lho, ngeten. Oke, aku ngomong kopluk. Sebelum saya mengatakan kopluk, di situ kan ada proses benang. Lah ngeten nggih? Ada proses apapun. Sebelum muncul nama kopluk, maka sah dan boleh muncul nama benang, terus apalagi itu Pak, kertas, apapun boleh. Lah jenengan mengatakan bahwasanya Allah dalam diri kita benar ketika saat dalam proses. Kalau nggak benar, mengapa Allah tampilkan Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Cuman biar kebenaran ini sempurna, selesaikan proses itu sampai menjadi satu nama, namanya kopluk. Satu nama laisa kamislihi syai'un. Di situ caranya bagaimana? Apapun alasannya jenengan harga mati, jenengan kholwat.
Sebab kholwat iku fungsinya adalah wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, membersihkan segala hal cintanya hati atau ruh terhadap selain Allah. Setelah ini dilakukan wa yu'min billah, jenengan pasti akan bertemu Allah. Tapi yang dimaksud bertemu Allah bukan perkara si ruh itu bisa ketemu Allah, bukan Pak, pun salah paham jenengan. Tak tanya sekarang, kita makhluk jasad ruh, semua alam iki makhluk jenis makhluk bukan makhluk. Makhluk iku kalau kami masukkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sifat wajib Allah wujud, makhluk wujud mboten? Sak temeni lho kula ngomong. Tidak toh? Nanti ada keterangan sifat wujud jadi sifat wajib Allah. Lawani wujud adam, atau sifat mokhali Allah Adam iku lah. Adam jadi sifat wajibnya kita sebagai makhluk. Oke. Kita dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau di tetangga kita ketika saat pembahasan di tauhid la ilaha illallah itu sudah benar. Kita itu adanya kita sebab diadakan oleh Allah, wujudnya kita sebab diwujudkan Allah. Bukan berarti wujud kita itu punya wujud sak temeni, sebab wujud kita sebagai makhluk karena diwujudkan Allah kang maha wujud. Lah ngoten ta? Kita hidup sebab dihidupkan yang maha hidup, yaitu Allah. Akidah syariah di situ Pak memangnya. Tapi masa terus ada di sini? Janganlah, menurut saya naiklah kelas, harus naik. Sebab kalau terus di sini kita akan menuduh Allah ada hidup dua Pak. Ada yang menghidupi, ada yang dihidupi nanti. Ada yang hidup dua. Oke. Nek jenengan sepakat kita makhluk itu sesungguhnya tidak punya sifat wajib hidup, mungkinkah perkara yang tidak wujud bisa melihat yang wujud? Hah? Gak mungkin. Yang bisa melihat yang wujud itu yang berarti yang melihat Allah sendiri. Loh, di situ loh maksudnya. Makanya ditampilkan Musanya itu kolab atau semaput atau pingsan, yang namanya gunung itu meleleh hancur, itu nisbat fana. Coba dihikam di makalah berapa saya lupa, beliau mengatakan wa ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Orang arif itu dirinya itu sudah fana Pak. Makhluk sak jagat yang kita terka wujudnya diwujudkan fana, termasuk dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'il, sesungguhnya balik ya, iman dalam diri beliau itu yang berperan semuanya, annal fa'il huwallahu ta'ala. Jadi sakliyane Allah sudah tidak ada, termasuk dirinya sendiri. Nek niki sarujuk, nek bahasa kula, lah nek ana roh makhluk bisa melihat Allah, mohon maaf bukan berarti saya menyalahkan, saya tidak sepaham.
karena apa yang terjadi baik di dalam ulum teori ataupun di dalam praktek amil, itu tidak seperti itu, semuanya hilang di situ. Jadi betul jenengan mengatakan bahwasanya Allah di dalam diri kita, miturut ya akidah di dalam tauhid la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa. Huwa dia jauh, Allah juga begitu, belum menginjak anta. Kalau anta sudah dekat, saya bicara kamu berarti ada di depanku, lipat di kiri, kanan, kiri, belakang, kamu berarti dekat. Dekat berarti pasti ada jarak, masih ada dua, Pak. Ada saya, ada kamu. Ana abduka wa anta rabbi. Masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Ini kan belum ahad, iman kita belum ahad. Lah, bagaimana bisa sampai ke ahad sehingga disebut sebagai surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tanya sana pada mereka yang sudah terlibat, bagaimana keadaan dirinya dikatakan khusyuk itu bagaimana di situ, Pak. Jadi miturut proses yang belum sampai pada akad, benar, Pak, itu supaya untuk memudahkan iman kita percaya bahwasanya hanya Allah yang berperan baik di dalam maupun di luar. Berarti ono njobo ono njero. Inilah yang kumaksud muraqabah. Jenengan sudah ada perasaan rasa kalau selalu dilihat Allah. Sampai sudah ada satu keyakinan bahwasanya Allah dekat. Makanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Iki sik muraqabah, Pak. Lah, untuk bisa sampai kepada kemakrifatan yang sebenarnya, makom jam'i coro bis itu sampai terhadap solo, sampai mau tidak mau harus masuk di dalam tauhid la ilaha illa ana, harus. Tapi ingat, dibuka Al-Anbiya yang 35, tadi kan 25. 35 dikatakan gini, Pak, apabila kau mengucap itu syiriklah kau. Mengucap itu syiriklah kau. La ilaha illa ana syiriklah kau. Maksudnya bagaimana? Iki ngawelu iki. Nek tauhid kita masih di kanak-kanak nggak akan mampu memecahkan ayat ini. Ternyata gini, Pak, di dalam ajaran tauhid kan ada istilah takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli, tahalli, dan tajalli. Apa itu takholli? Karena kita memakai akidah akliyah, sehingga di situ diajarkan kita untuk mengenal Allah itu lewat apa yang telah diciptakan. Akhirnya ruh itu merasa keakuan makhluk, Pak, yang beraktivitas. Contoh, jenengan mesti yakin nuduh zon terhadap saya yang bertausiah ini, itu pasti yakin hati sampean sing ngaji ki mukhlason iki. Merga aku yo ketemu yo nyawang nang ngarepku mukhlason. Jadi di dalam hati kita ada semacam iman selain terhadap Allah yang berperan.
Dan ini sah karena menurut kelas tauhid kita. Kita mengatakan sah, dunia seisinya wujud, karena sebagai tanda yang mewujudkan yaitu Allah. Ya wis nger, terus no nger, terus no. Tapi satu hal yang harus kau ingat, kau nanti tidak akan pernah bisa melawan nafsu dalam dirimu. Apa nafsu? Mengatakan surat Ibrahim ayat 3, innalladzina kafaru wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Pertama. Kedua, wa yasudduna an sabilillah. Ketiga, wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Iki bahasa Quran nek miturut ya akidah kita di tauhid la ilaha illallah. Innalladzina kafaru itu adalah orang-orang kafir. Berarti mukhatabnya adalah orang. Lah gitu toh? Orang. Oke. Aku tidak memakai tafsir yang seperti itu. Alladzina kafaru ini saya memakai tafsir nafsu, sehingga mukhatabnya saya tidak menuduh orang lain. Tidak. Kalau nafsu berarti ada di dalam diri kita masing-masing. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Dia berupaya terus membikin bagaimana ruh sekiranya berkasih mesra terhadap kesenangan dunia. Sebab kata nafsu, jikalau ruh atau hati bersukaria terus dengan kesenangan dunia, dia akan melalaikan Allah. Buka At-Takatsur ayat 1. Alhaakumut takatsur. Allah sudah peringatkan, jikalau kau terus bermegah-megahan dengan kesenangan dunia, akan menjadikan kau lalai terhadap Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul sampai mati dulur. Kita nggak menyalahkan orang Pak, menyalahkan nafsu, memerangi nafsu dalam diri kita. Satu, alal akhirah, dengan begitu pasti kau akan lalai dengan urusan kepentingan akhirat. Kau akan lalai dengan kaidah, tidak akan menerima ajaran Rasulullah di dinul haq. Bahkan mengatakan itu sesat, pasti seperti itu. Satu. Dua, fungsional nafsu yang ada pada diri kita, wa yasudduna an sabilillah. Menghalang-halangi. Bagaimana caranya ruh itu tidak akan pernah menerima ajaran Rasulullah ini, yang jalur dinul haq. Udah berbagai cara, propaganda, berbagai cara niku nggawe makalah-makalah yang membatalkan hukum hakikat makrifat Allah. Dan ini juga saya alami Pak. Tidak hanya panjenengan kemawon. Yang terakhir, waya begunaha, mereka menginginkan, nafsu itu menginginkan iwajah bengkok kita itu Pak. Hati tujuan kita ke Allah sholat, mengapa di situ dibengkokkan ke selain Allah? Itu nafsu, sehingga kita tidak bisa ruh atau hati ini khusyuk nang Allah mboten saged. Loh ini fakta lho nggih. Fakta ini. Dan inilah sebagai proses kita ketika saat jiwa ini dalam keadaan kotor, memang seperti itu. Kita percaya
kalau kita wa inna ilaihi rajiun, suatu saat kita harus dipaksa kembali kepada Allah, percaya kullu nafsin dha'iqatul, itu pasti matilah kita dipaksa Allah untuk kembali. Ruh niki kalau jasad Pak gak roh dalane, gak usah kuatir, tonggo teparu ngeterno ning kuburan, asal dari tanah kembali ke lah, ruh asal dari Allah harus kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin mata roh keadaan buta bisa sampai pada Allah, sementara ketika saat di dunia pertemuan terhadap Allah kita dustakan. Qad khasiral ladina kadzdzabu biliqa'illah. Wis golekane dhewe ayate. Sungguh sengsara orang-orang saat ketika di dunia mendustakan pertemuan terhadap Allah. Wa yabghuna 'iwaja, mereka itu berupaya terus menginginkan membengkokkan ruh untuk nang Allah. Bukti waktu sholat. Cuman pertanyaannya gini loh Pak, ayolah tiga satu pertanyaan yang besar. Apa? Mengapa sampai detik ini saya sholat masih tidak bisa khusyuk? Itu mestinya umat Islam membuat satu pertanyaan di rumah sing bau besar. Jangan membuat satu pertanyaan besar, bagaimana caranya anak istriku makan mewah sembarang keturutan. Jangan, itu bukan pendidikan Rasulullah. A'rif nafsaka wa auladaka wa azwajaka billah. Kenalkan dirimu, anakmu, istrimu pertama terhadap Allah. Kebalik Pak saiki. Nek biyen niku dawuhe para kekasih Allah, mata buduna mim ba'di, sekarang mata kuluna mim ba'di. Fakta. Karena ahli hijab, ahli kitab membuat propaganda seperti itu. Apa nak yang kau sembah setelah aku pergi? Itu nek dulu para nabi rasul. Sekarang mata kuluna mim ba'di apa nak sing kok sosor, sing kok badok. Nek aku bongko, iko lho pabrikku, iko hotelku, iko bisnis. Saya berpikir secara realita Pak, di lapangan. Saya melakukan tesis itu sampai puluhan tahun di dalam thariqah tentang hubus syahwah ini. Yang saya simpulkan mek ngene tok. Al-aghyar zulumat iku. Manakala al-aghyar sudah masuk di dalam jagati ati mesti peteng nang Allah, lalai nang Allah. Pun kesimpulannya untuk beriku mungkin. Nah, Allah memberikan solusi bagaimana kita itu keluar dari kegelapan. Laksana niki ruangan iki lampu dipateni gelap. Kalau kita gelap sudah nggak bisa melihat apa-apa. Bagaimana ini akan bisa jadi terang? Otomatis lampu dinyala. Al-Baqarah 257 Allah katakan, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Siapa yang hatinya sudah duduk menjadikan Allah imami, sing asali peteng yang awalnya itu gelap jadi terang. Ayat ini diteruskan sebaliknya, barang siapa yang memakai nafsu sebagai imam akan jadi gelap. Ya sudah, ini. Nah terus kalau saya menjawab itu benar, bagaimana caranya ini lebih dibenarkan lagi sehingga tidak menuduh bahwasanya Allah itu berserikat. Tidak kita menuduh dalam jatuh makalah Allah bertempat. Yo hilang ngono awal akhir dohir batin. Jadi yang dimaksud kolbun, hati itu bukan segumpal darah, segumpal daging.
Nah disitulah Pak, nanti kita akan ketika saat uzlah akan mengalami satu proses perjalanan di dalam alam mukasyafah, malakut, jabarut, lahut. Kita dikenalkan Allah, ditemukan Allah para malaikat, ditemukan Allah para geblok, ditemukan Allah para kekasih, sebelum kita itu sampai ke musyahadah. Ada yang seperti ini, ada yang tidak melalui mukasyafah dulu, Allah langsung menjemput ke musyahadah. Bisa jadi semuanya itu urusan Allah dan tidak menjadi pikiran kita. Mengapa kita pikir itu ada yang memikir sendiri kok. Yang penting kita jalankan apa petunjuk, bagaimana caranya ruh hati ini bersih dari syahwatut dunya. Itu aja tadi. Jadi ketika sudah saya katakan di dunia ahad, di alam ahad, maka awal, akhir, hati, ares, samawat dan lain sebagainya, apa nama-nama itu akan hilang. Jangankan itu nggak hilang, diri kehambaan ini akan hilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlasun Rasyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlasun Rasyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.